Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umu Atiyah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai isu-isu strategis manajemen sumber daya manusia. Kalau pengen tahu, yuk kita lihat videonya. Isu-isu MSDM, isu-isu manajemen sumber daya manusia ini merupakan celah antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan. Celah tersebut merupakan peluang bagi karyawan untuk lebih berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian strategi bisnis. Kemudian ada 4 langkah pendefinisian isu. Ya, 4 langkah. Yang pertama itu ada menilai perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua yaitu mengidentifikasi isu yang relevan dengan bisnis berupa celah pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan melalui tindakan. Yang ketiga yaitu memilih isu yang penting terhadap bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu menjawab isu melalui strategis. Nah, cara yang paling umum untuk mendefinisikan isu adalah menilai perubahan yang diharapkan terjadi, yaitu baik dari perubahan internal maupun eksternal yang ingin dicapai oleh manajemen atau yang tengah terjadi sebagai hasil dari kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Isu-isu sumber daya manusia ini dengan urutan-urutan mulai dari perencanaan strategis yang ada, kompetitif, dan informasi lingkungan sebagai bukti perubahan yang memiliki dampak pada sumber daya manusia. Analisis tersebut dapat menguji isu-isu tentang produktivitas karyawan, kualitas pelayanan atau jasa, kelebihan atau kekurangan staf, kebutuhan terhadap suksesi, persyaratan keahlian, pemanfaatan biaya, pola perputaran dan daya tahan atau sikap karyawan. Umumnya isu-isu penting dalam sumber daya manusia muncul dari perubahan dalam bisnis, khususnya dalam konteks strategi dan rencana operasional bisnis seperti perubahan fokus, pembangunan image kembali, dan penyesuaian organisasi lainnya. Secara lebih luas, isu menggambarkan penyetir bisnis saat ini, yaitu faktor-faktor yang menentukan terjadinya perubahan dalam arah atau langkah bisnis. Kemudian ada pun beberapa isu strategis yang sering menjadi perbincangan dalam pengelolaan SDM profesional, itu diantaranya 1. Terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari populasi sumber daya manusia ini semakin besar. Apakah semuanya itu merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Jawabannya belum tentu, karena hanya segelintir orang saja di antara mereka yang benar-benar sesuai dengan skill dan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan SDM yang benar-benar berahli demi kemajuan bisnisnya, memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Dengan jumlah tersebut sangatlah terbatas. Hal itu membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan yang lain demi mendapatkan SDM tersebut. Kedua, retensi sumber daya manusia. Setelah perusahaan berhasil mendapatkan SDM yang sesuai dengan kriterianya, hal ini bukan berarti masalah selesai. Malahan disinilah tantangannya, bagaimana caranya perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan tidak membuang atau menyia-nyiakannya. Kegagalan dalam mengelola SDM perusahaan tidak cuma bisa membuat kinerja SDM maksimal, tetapi juga tidak akan menurunkan produktivitas perusahaan untuk dapat melakukan referensi SDM secara maksimal. Memang bukanlah hal yang mudah, karena prosesnya memerlukan analisa secara detail dan juga memerlukan waktu agar pemanfaatan SDM perusahaan ini bisa tepat sasaran sesuai keinginan. Yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, seiring dengan kemajuan zaman untuk menjawab kebutuhan konsumen, perusahaan ini harus berkembang agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan skill tertentu atau membuat mereka mempelajari hal baru sehingga mampu menjadi pribadi multi talent yang siap sedia kapanpun perusahaan memerlukannya. Contohnya itu mewajibkan SDM untuk punya soft skill berkomunikasi dengan customer, memanage waktu agar bekerja sesuai deadline, dan sebagainya. Perusahaan juga harus memfasilitasi pengembangan karyawan dengan menentukan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis serta untuk memastikan keberhasilan karir masa depan dalam organisasi atau perusahaan.
Idealnya sih hal ini dapat berfungsi sebagai katalis untuk berinvestasi pada karyawan meskipun program pelatihan dan pengembangan yang ditargetkan. Nah, keempat ini perkembangan teknologi ini difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis. Teknologi yang berkembang saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Misalnya ya, dalam bidang manajemen HR, seorang HRD ini wajib untuk bisa belajar dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung perkembangan SDM. Tidak sedikit aplikasi atau program online yang bisa dipakai untuk memudahkan HRD dalam kegiatan mengatur SDM sehari-hari. Contohnya, ketika ada seleksi HR. Selain itu, perkembangan teknologi informasi ini menuntut MSDM untuk melakukan transformasi kemajuan. Teknologi informasi ini menimbulkan dampak perubahan organisasi bisnis dari hierarkis menjadi organisasi bisnis yang lebih ramping. Sebagai contoh adalah munculnya fenomena e-business, di mana sebuah perusahaan mempunyai pilihan untuk beroperasi di dunia nyata maupun di dunia maya. Bahkan beberapa perusahaan ini memilih untuk hanya melakukan aktivitasnya di dunia maya, seperti Amazon.com, Maxia.com, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan MSDM harus melakukan banyak penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu pengembangan desain organisasi baru. Sistem organisasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun belum tentu bisa efektif untuk diterapkan selama di tahun berikutnya. Nah, hal ini harus disesuaikan dengan keberagaman sumber daya manusia perusahaan yang ada. Begitu juga dengan SDM, generasi SDM dengan karakteristiknya yang khas, di mana hal ini berubah dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri bagi Human Research and Development atau HRD untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka. Nah, keberagaman ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin modern, terlebih era revolusi industri 4.0 yang kini sedang populer. Oleh sebab itu, organisasi perusahaan yang diciptakan ini harus tepat dan mampu menjawab keberagaman SDM ini. Setelah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.